and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Baik, tak perlu banyak basa-basi. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian tekan tombol like. Jika tidak ya, masa sih kalian tidak suka dengan video ini? Bercanda ya. Oke, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian, oke? Nah, di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Cisco Packet Tracker ya. Dimana sebelumnya kita membahas mengenai konfigurasi routing dasar part 1 ya. Kalau sekarang, kita masih tetap membahas konfigurasi routing, namun ini part 2 ya, yang lebih sedikit mendalam ya. Jadi kita kupas Cisco Packet Tracker ini sampai tuntas ya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang dan juga dapat menjadi bekal di masa yang akan datang pula ya. Oke, pertama-tama kita pahami dulu ya ceritanya atau konsepnya juga, dan kita sebutkan dulu perangkat-perangkatnya apa aja. Oke, di sini ada konsep jaringan komputer ya. Kemudian konfigurasi routing part 2 ya, atau masih konfigurasi routing dasar ya. Oke, dan perangkat yang telah disediakan yaitu 1 router, 2 server, 2 switch, kemudian 8 PC, 1 printer. Printer ini untuk apa? Nanti kita jelaskan ya. Oke, kemudian kabel UTP ya, atau cross atau strike, itu tergantung kebutuhan. Oke, sampai sini perangkat-perangkatnya. Kemudian server ini akan dibagi menjadi 2 kelas IP ya. Yang pertama mungkin IP kelas A, dan yang kedua mungkin IP kelas C ya, atau bisa IP kelas A dan IP kelas C, itu tergantung selera kalian. Intinya pada konsep kali ini kita akan menghubungkan 2 kelas IP yang berbeda seperti itu. Oke, lanjut saja ke Cisco Packet Tracker ya. Nah, sudah tiba di Cisco Packet Tracker ya. Kemudian kita pilih atau kita siapkan dulu perangkat-perangkat apa saja yang harus digunakan untuk pertemuan kali ini ya. Oke, yang pertama kita siapkan dulu router PT ya. Ini PT router. Kemudian di NDPC itu kita siapkan 8 PC. Oke, 8 PC ya. Kemudian setelah itu kita kasih switch di network device ya, ini di pojok. Kemudian ini switchnya kita ambil yang 24 port saja biar banyak ya. Tarik, taruh sini. Oke, sudah ya. Kemudian server ya, lupa saya. Di NDPC lagi server, 2 server ya. 2 server, kemudian printernya. Nah, ini printernya. Oke, printer kita pisahkan. Setelah ini kita susun dulu ya. Oke, router di tengah, server di samping router ya. Kemudian switch satu di sini, taruh lagi switch, taruh ini ya. Susunannya bebas, terserah kalian. Yang penting di sini terdapat 4 PC dalam satu server ya. Bebas mau ditaruh dimanapun, terserah kalian, tergantung selera kalian ya. Ini 4. Oke, ini susunan saya ya, atau konsep rangkaian saya. Kalian bebas mau seperti apa juga, terserah kalian. Yang penting jelas untuk kalian dan juga jelas untuk orang lain ya. Biar orang lain juga bisa memahami apa kerangka kalian, apalagi kalian tersendiri ya. Oke, di sini kita kasih nama dulu ya, biar tidak ketukar lah intinya ya. Untuk ngasih nama kita klik servernya ini ya, klik kemudian kasih nama yaitu server A ya, ini kelas A ya. Kemudian switch ganti kelompok A. Ini PC ya, ganti jadi A1, A2, terus ya A3 ya, kemudian A4. Sini printer gak usah lah, server ganti server C saja, C
Saya lebih sedang menggunakan kelas C ya, entah kenapa. Karena untuk kelas C ini sangat familiar ya, jadi sering banget digunakan dalam konfigurasi IP-nya. Kemudian C1 ya, C2, C3, C4 ya. Oke, gampang ya. Oke, setelah ini kita konfigurasi saja dulu ya, biar cepet lah ya. Intinya bisa dikasih kabel dulu, bisa konfigurasi dulu. Kali ini lebih baik konfigurasi dulu ya, nanti kabelnya bisa nyusul. Oke, pertama router. Otomatis ya untuk pas Ethernet 0/0 otomatis untuk kelas A ya. Oke, untuk kelas A, dan pas Ethernet 1/0 itu untuk kelas C ya. Oke, pas Ethernet 0, kemudian on, kasih IP kelas A 10.10.0.1, kemudian tab. Ini kita kopikan biar cepat ya, saya nggak mau yang lama-lama lah, kita cepat saja ke server, kemudian ke desktop biar cepat ya. IP konfigurasi, nah, ini kemudian static, ini ganti menjadi 2, tab, paste. Ini DNS server bisa diisi untuk IP ini, yaitu 192.168.10.2 ya. Oke, sudah. Copy. Kemudian router pas Ethernet 1, ini kelas C ya. Paste, ini ganti menjadi 1, 192.168.10.1 tab. Oke, ini IP server kelas C nya, kemudian ke desktop, IP configuration, paste, tab, paste, 1, tab, 10.10.0.2. Cepet ya. Udahlah, nggak usah yang ribet-ribet. Oke, kemudian kelas A ya, desktop, IP configuration, kemudian 10.10.0.3 ya. Kita kopikan saja biar cepat. Copy dan tab, paste, ganti 1, tab lagi, paste, ganti 2. Cepat ya. Udahlah, nggak usah yang ribet-ribet. Desktop konfigurasi, paste, ganti sama 4, tab, paste menjadi 1, tab, paste menjadi 2. Udah, cepet sekali lah ya. Desktop konfigurasi, paste kan berapa? 5 ya. Tab, paste 1, tab, paste 2. Udah, cepat. Satu lagi, desktop, IP configuration, paste, nanti menjadi 6, tab, paste 1, tab, paste, ganti menjadi 2. Oke, sudah. Ini udah pasti terhubung ke sini. Kemudian server, kita kopikan dulu ini, copy biar cepat ya. C1, desktop, IP configuration, paste 3, tab, paste, ganti 1, tab, paste, ganti 2. Sudah. Desktop, IP konfigurasi, paste, ganti menjadi 4, tab, paste 1, tab, paste 2 ya. Sudah, cepat ya, yang lambat lah. Stop, paste 5, tab, paste 1, tab, paste 2 ya. Kemudian 6, 1. Nah, di sini saya jelaskan ya. Mungkin ini sangat cepat sekali caranya, namun kalian juga harus tahu ya. Untuk default gateway ini merupakan IP dari router ini ya. IP router ini kita masukkan menjadi gateway supaya apa? Supaya ini terhubung ya. Dan untuk DNS server kita gunakan IP ini. Kenapa? Karena
ini merupakan ketuanya atau induknya ya. Jadi kita harus mengadu dulu untuk bisa mengirim pesan ke yang lain. Kayak yang sebelumnya, kalau misalkan C1 ini ingin ngirim pesan ke C2, harus melalui ibunya, lalu ibunya menyampaikan ke C2. Dan ini juga dapat terhubung. Kenapa? Ya karena konsepnya kayak tadi, C2 mengadu dulu ke ibunya, baru ingin ke A1. Seperti itu. Oke, sudah. Kemudian printernya kita copy jadinya, klik ya. Nah, IP gateway-nya tinggal yang tadi saja. Call gateway-nya putar, dan DNS servernya itu server A ya, itu 10.10.0.1 ya, titik 2 ya, salah, maaf. Karena apa? Supaya dari kelompok A ini bisa print ke printer ini, dan server C juga bisa ngeprint ke printer ini. Fungsinya apa? Kita belajar ini. Contohnya di warnet ya. Kita tidak mungkin kan ketika bilik 1 ingin ngeprint harus bawa printernya ke bilik 1, atau PC-nya mau dibawa ke printer, nggak mungkin ya. Karena apa? Pertama ya, menghabiskan tenaga, harus angkut ya. Kedua, menghabiskan waktu lama ya, kalau PC dicabut nanti nyalakan lagi lama. Jadi kalau ini gampang. Kalian ingat ketika di warnet ada server atau penjaganya, nah, kalian tinggal ngeprint saja. Kalau misalkan mau ngeprint, tinggal print aja kan. Jadi udah ada servernya, udah ada yang ngatur di server. Ya contohnya kalau misalkan kalian kerja di kantoran dan di satu ruangan itu printernya hanya satu ya, itu bisa menghubungkannya dengan menggunakan wireless ataupun kabel ya, gimana itu teknisi yang ngaturnya. Oke, sampai sini kita kasih kabel ya, di connection, kemudian kabel otomatis saja ya biar cepat. Kalau ini ke satu sini, otomatis ini fast ethernet 0/0 ya. Kalau kita kesini kan ini otomatis 0 fast ethernet 0/0 nya ke sini ya. Jadi kita kesini kan yang pertama, kemudian ini ya cepat saja ya, otomatis. Karena ini semuanya menggunakan kabel stray ya, ada yang lain. Oke, sudah. Tinggal kita tunggu hasilnya ya. Tunggu semuanya hijau dulu, biarkan mereka merefresh dulu ya. Ya, kita cek dari server A ke A1. Oke, sukses ya. Server A ke A2 sukses, server ke A3 sukses ya. Delete dulu. Ya, server ke A4 sukses. Server ke gateway atau ke router progress namun sukses ya. Barusan masih dalam proses ya. Jadi kesini masih belum terhubung. Kita tunggu dulu sebentar. Oke, sebelum itu kita kasih nama dulu ya di jalurnya. Nah ini pledge note untuk memberi nama ya, network 1. IP-nya itu 10.10.0.1 ya. Kemudian kita kasih nama yang ini ya, 192.168.0.1 ya, /24. Oke, ini kita kasih verifix-nya ya, verifix 10 aja, berarti banyak sekali IP-nya. Silahkan kalian hitung berapa jumlah IP-nya. Oke, sudah. Kita coba server C ke C1 sukses ya. Kemudian server C dengan router dulu, pastikan dulu. Oke, sudah terhubung. Kemudian server dengan server. Oke, sukses ya. Oke, kita coba A1 ke server, sukses ya. A2 ke server C, sukses. A3 ke server C, sukses ya. Kemudian A4 ke server C, sukses. Kemudian A1 ke C1, sukses ya. Dari A2 ke C2, sukses ya. Oke, ini pasti sukses ya semuanya. Oke ya, sampai sini mengerti ya. Jadi nggak usah dibikin ribet. Kalau misalkan ada yang cepat, silahkan kalian bikin versi kalian sendiri, mau visinya banyak ataupun sedikit itu terserah kalian. Yang penting kalian ngerti dan paham bagaimana cara konfigurasinya ya.
Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang dan juga dapat menjadi bekal di masa yang akan datang juga ya. Terima kasih, tetap bantu support channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.